Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di Islam itu indah ya. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema wanita itu punya doa mustajab. Maka jangan sia-siakan ya, jangan disia-siakan dong. Ada tayangan lagi nih, berdoa tapi sang wanita menolak. Coba kita lihat tayangannya, silakan. Allah, sampai istri dia bilang, kok aku seperti orang kafir katanya. Iya, seakan-akan istri ada pengganggu. Iya, terus kayak suami kayak tertekan banget makanya berdoa kayak gitu ya Allah. Tapi jamaah yang ada di rumah pasti penasaran ya. Kok wanita doanya mustajab? Emang di Al-Quran ada, di hadis Rasulullah tuh ada. Terus ciri-cirinya seperti apa sih? Apakah karena wanita itu punya sifat pemaaf atau punya sifat apa yang doanya bisa mustajab banget? Coba yuk kita dengarkan tausiahnya ya, Rena Reni silakan. Siap, mohon izin kepada Pak Ustadz, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jalan-jalan naik bus mini, ketemu Bu Siti Saadah. Hari ini ada Rena Reni, bisa hadir di Islam itu indah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa saja tanda atau ciri-ciri wanita yang diijabah doanya? Yang pertama, wanita yang jikalau berdoa diawali dengan sholawat. Di dalam kitab Sahih At-Targhib, Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya doa itu terhenti di antara langit dan bumi. Tidak naik sedikit pun darinya hingga dibacakan sholawat atas nabimu sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wanita yang jikalau dalam berdoa yakin akan dikabulkan doanya. Di dalam syarah tafsir Jalalain, Imam Ahmad As-Sawi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kamu kepada Allah dengan yakin bahwa doa itu akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, wanita yang jikalau berdoa tidak tergesa-gesa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa itu akan diijabah salah satu di antaramu selama tidak tergesa-gesa. Kemudian berkata, aku sudah berdoa tapi Allah tidak mengabulkan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, wanita yang jikalau berdoa tahu golden time atau waktu mustajab dalam berdoa. Salah satunya di bulan Ramadan ini. Kata baginda Rasul, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, doanya tidak akan tertolak. Yang kelima, wanita yang jikalau berdoa tidak berlebihan. Apalagi berdoa sambil tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Makanya jangan lupa diterapkan. Ikhlas karena Allah, suci lahir dan batin. Tak makan dan tak pakai yang haram. Khusyuk yakin Allah kan kabulkan. Makanya kita sebagai wanita harus selalu berdoa dengan penuh keyakinan, keikhlasan dan keistiqomahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus banget. Seru banget ya. Kita kayak gitu yuk, kita ngetek tema sekarang gini ya. Iya. Oke. Jamaah yang ada di rumah. Yang ada di studio juga tapi nggak ada. Ya, tapi tunggu dulu. Kenapa? Kita akan memasuki satu materi lagi. Mau Apa tahu? itu? Mau tahu banget. Yakni adalah curhat, Curhat dong. dong Ustadz. Gak kompak Gak bisa karena gak kembar. Ya Allah, Rena ini boleh duduk ya, terima kasih ya. Masya Allah, tabarakallah. Yang kompak. Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah gitu ya. Oke, sama mana jangan kemana-mana sini. Aku Kita mau bertiga, bacain kita bertiga. ini ada Ustadz. Tiga. Trio. Ya, Ustadz siap, ada Habib. Trio. Ini curhatnya nih dari media sosial Islam itu indah nih. Coba kita bacain ya, ada di belakang aku dari Jena Jenny. Ini kembar juga Jena Jenny. Temennya Rena Reni kan. Ini lagi edisi kembar hari ini apa gimana? Jena Jenny. Coba Jena Ustadz, Jenny. Ustadz kita mulai salam bareng. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, curhat dong Ustadz katanya. Saya mau curhat di keluarga saya tidak adil dalam membagi warisan.
3 orang saudara laki-laki saya membagi bukan hukum Islam. Dan bagian saudara laki-laki lebih banyak. Dan saya hanya diberi sedikit bagian Ustadz. Dan tidak dilibatkan dalam pembagian warisan. Semua saudara laki-laki semasa ayah dan ibu hidup dan sakit tidak ada yang mengurus. Dan saya ikhlas mengurus orang tua. Udah bertahun-tahun saya sabar. Apakah perbuatan saudara laki-laki saya ini zolim Ustadz? Dan sebagai wanita apa yang harus saya lakukan? Karena saya tidak mampu berbuat apa-apa. Oke, kalau gitu yang pertama. Yang Ustadz pertama, Maulana. ketahuilah kembalikanlah ke hukum Islam. Yang namanya harta orang meninggal itu dikembalikan kepada Allah lewat jalur warisan. Dan ketahuilah tidak ada harta tanpa tuan. Tidak ada harta tanpa pemilik. Maka harus ada yang bertanggung jawab. Maka seorang anak dalam hal ini harus menyerahkan pada hukum Islam. Nah kalau kejadian sudah terjadi seperti ini, penyerahannya tidak melakukan pembagiannya tidak sesuai syariat, maka sebaiknya ambil orang ketiga untuk penyelesaian. Jangan orang siapapun tapi orang ketiga. Yakni dalam hal ini ada orang yang berlaku adil untuk bisa membagikan secara hukum Islam. Karena hati-hati kalau tidak melakukan secara hukum Islam kehancuran. Dan ingat bisa merusak silaturahmi, bisa merusak persaudaraan. Dan ketika tidak melakukan sesuai syariat Islam bisa menyakiti perasaan orang tua. Sekali lagi bisa menyakiti perasaan orang tua karena amanah tidak dijalankan. Yang kedua bisa zalim kepada saudara. Ini membahayakan. Maka ketahuilah kalau mau tahu ada penghuni neraka yang jalan-jalan di muka bumi. Siapakah itu? Adalah orang yang merampas warisan saudaranya. Habib Muhammad izin Habib boleh ditambahkan. Baik, warisan itu akan menjadi tidak barokah. Rata-rata warisan yang menjadi ribut itu tidak barokah. Artinya saya cuma sedikit bingung, sebenarnya warisan itu harta gratis, kenapa harus ribut? Si anak gak mencari, ini harta orang tua. Anak tidak mencari sama sekali, tidak ikut repot. Kenapa jadi ribut ketika orang tuanya meninggal? Tapi kalau tadi pertanyaan, misalnya laki-laki lebih banyak, memang sebenarnya laki-laki lebih banyak double ketimbang wanita. Jadi kalau tadi ditanyakan, kalau tidak secara islami, maka tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hartanya akan lewat-lewat begitu saja. Nah, betul kata Ustadz Maulana tadi, panggil orang yang adil, orang ahli agama, kemudian dibagikan secara Islam sesuai, apabila sudah diambil maka terhitung hutang. Terhitung hutang, betul. Apabila sudah terambil oleh saudara yang lain maka terhitung daripada hutang. Dan kalau dikatakan boleh atau tidak dibagi rata, sebenarnya hukumnya bagikan dulu secara syariat, selesai dibagikan secara syariat, kemudian mufakat, musyawarah daripada keluarga, oh kami pengen bagikan 1:1 banding 1, laki-laki sama perempuan dibagi rata. Boleh atau tidak? Diperbolehkan, tapi dengan syarat ditentukan dulu bagian syariatnya. Ya, saya masih ingat Seperti gini, itu. buat semuanya, pasti ngamuk gini. Harus kan orang Adil ya. laki-laki kan harus 2, perempuan 1. Ya silakan kita bagi. Tapi ingat, wahai laki-laki, Ya. Anda menanggung saudara perempuan Anda. Masya Allah. Terima kasih guru-guruku. Semoga terjawab ya Jenny ya. Dan juga jamaah yang ada di rumah, coba disaksikan yang berikut ini. Jadi begitu Ustaz. Jadi masalah warisan itu memang harus pas.